Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Roshidah, NIM 19030008. Kali ini saya akan melakukan tes dari anamnesis sampai ke evaluasi untuk memenuhi tugas muskuloskeletal. Jangan lupa ditonton ya. Perkenalkan, nama saya Alvina Roshidah. Saya fisioterapis di Dinas Kartika ini. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Mbak Siva. Ya, oke Mbak Siva. Di sini nanti saya akan melakukan tanya jawab dan berbagai tes lainnya untuk nanti melakukan tes pada Mbak Siva. Sudah siap, Mbak? Oke. Mbak Siva ini umurnya berapa? 20 tahun. Ya. Alamat rumahnya di mana, Mbak? Pekerjaan sehari-hari apa, Mbak? Masih sekolah. Apakah masih SMA atau sudah kuliah? SMA. Mbak Siva, apa yang dirasakan saat ini sehingga Mbak Siva datang ke fisioterapis? Lebih di bagian Dari di bagian paha. Letak nyerinya tuh di mana? sini. Oh, di sini ya. Oke. Itu nyerinya kira-kira disebabkan karena apa? Situ dari sepeda. Itu dari sepeda motor. Oke. Kegiatan apa yang membuat nyeri itu semakin memburuk? Saya bisa. Berarti apakah ada kegiatan lain yang membuat selain berjalan jauh? Tidak ada. Kira-kira nyeri itu menjalar ke area lain apa tidak? Tidak ada. Apakah selain nyeri ada rasa lain yang mengganggu? Tidak Ada. Oke, Mbak Siva, kira-kira kecelakaan itu terjadi sejak kapan ya? 1 minggu. 1 minggu lalu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya nanti akan melakukan tes pemeriksaan yang lain. Saya akan melakukan tensi darah. Biar saja ya. Oke, hasilnya 110/90. Pulang dilihat tadi. Adek, lihat saja. Sebenarnya 62 per menit. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan. Tadi bisa dari sudah selesai. Mbak Siva, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan sensorik untuk mengetahui apakah ada rasa-rasa normal yang terganggu. Gimana? Siap? Oke, Mbak Siva, di sini saya akan melakukan berbagai latihan gerak.
Salah satunya ada gerakan pasif, gerakan aktif, dan gerakan isometrik untuk mengetahui kekuatan otot Mbak Siva. Apakah sudah siap, Mbak? Sudah, oke. Di sini saya akan melakukan dari kaki yang sehat dulu. Oke, Mbak Siva bisa rileks. Kakinya rileks ya, Mbak. Gerakannya seperti ini, memfleksikan. Oke. Yang selanjutnya saya akan melakukan pada daerah kaki yang sakit. Nanti jika saya fleksikan, terus nanti pada area sakit ini Mbak Siva merasakan sakit, Mbak Siva bisa bilang sakit gitu ya, Dek. Sudah paham, Mbak? Oke, saya mulai, Mbak. Tolong dirilekskan. Ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan gerakan isometrik. Nanti bisa mengkontraksikan otot. Apakah yang bagian ini, Mbak, bagian apa? Bagian sakit. Bisa mengontraksikan otot. Oke. Sakit, apakah sakit? Ya, sudah sakit. Oke. Oke, Mbak, di sini kan nanti saya akan melakukan gerakan isometrik, kekuatan untuk mengetahui kekuatan otot. Nanti Mbak Siva bisa mengontraksikan otot bagian yang sehat dan yang sakit. Nanti pada bagian sakit, jika Mbak Siva merasakan ada sakit, Mbak Siva bisa bilang ya. Oke, sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya mulai, Mbak, dari sini. Oke, bisa dikontraksikan. Oke, sekarang giliran kaki yang sakit ya, Mbak. Nanti jika ada yang sakit bisa bilang. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes mengukur nyeri serta ke tingkat kebengkakan kaki yang sakit. Oke, Mbak Siva, ini saya menggunakan FDS atau Visual Analog Scale. Ini kan ada, saya jelaskan ya, Mbak. Ini kan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini ibaratkan, digambarkan rasa nyeri yang Mbak Siva alami. Ini nyeri yang sedikit atau nyeri baru sedikit. Semakin ke atas tuh nyerinya semakin sakit. Jadi yang di tengah-tengah ini nyerinya tuh masih sedang. Jadi jika nyerinya sedikit masih di area sini ya, Mbak. Jika nyerinya sudah semakin nyeri sangat, semakin ke atas. Paham, Mbak? Oke. Mbak Siva, kira-kira nyerinya itu sampai mana nyeri yang dialami saat ini? Oke, Mbak, selanjutnya saya akan melakukan mengecek apakah odem atau bengkak itu masih timbul banget atau sudah menghilang. Oke, saya ukur dengan Bitnan ya, Mbak. Maaf, saya tolong dihilangkan dari tuberositas tibia. Oke. Mbak, permisi. Permisi. Ini sudah menginjak hari ke-5 setelah Mbak Siva kemarin kesini ya, Mbak. Oke, di sini saya akan melakukan latihan untuk mengurangi odem yang Mbak alami ini. Oke, yang pertama nanti saya akan mulai dari kaki yang sehat baru kaki yang sakit. Gerakannya seperti ini, Mbak.
Oke. Oke. Yang sakit nanti saya akan tinggikan lagi. Jika nanti ada rasa sakit, Mbak Siva bisa mengkonfirmasi saya. Oke. Saya mulai, Mbak. Oke, yang satu, jika ada yang sakit bilang ya, Mbak. Oke. Oke, selanjutnya Mbak Siva nanti mengonstruksikan otot Mbak Siva, bagian sehat dan bagian sakit, dimulai dari bagian yang sehat. Oke, bisa dimulai. Saya hitung sampai 8 ya, Mbak. 1, 3, 4, 5, 6, 4. Sekarang giliran kaki yang sakit. Hitungan lagi sampai 8 ya, Mbak, nanti. Oke, dimulai. 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan aktif dan gerakan pasif. Di sini yang pertama saya akan melakukan gerakan aktif exercise. Oke, fleksikan dulu dari kaki yang sehat, kaki yang sakit. Nanti kalau kaki yang sakit ini ada yang dikeluhkan atau sakit bisa bilang. Coba bisa dimulai. Oke. Apakah ada yang mual, Mbak? Ada mual, rasa mual setelah melakukan berbagai latihan ini? Ya. Pusing? Oke. Oke, selanjutnya saya nanti akan membantu Kak Syifa untuk latihan dari tidur ke duduk. Oke, saya mulai. Di sini bisa tangannya seperti ini. Oke, tangan saya di sini ya, Mbak. Ini saya akan bantu untuk duduk. Seperti ini. Saya contohkan dulu. Tangannya saya mesin tuh 5, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti ke 5. Nanti saya bantu duduk. Paham, Mbak? Oke, saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya yaitu latihan menggunakan alat. Alatnya berupa walker dan krok. Sebelum melakukan latihan dengan menggunakan alat, pastikan pasien itu keseimbangannya normal. Kita harus mengetes atau mengecek apakah keseimbangan pasien itu normal atau tidak dengan cara mendorong pasien ke depan, ke belakang, dan ke kiri, ke kanan dengan pengawasan fisioterapis. Yang pertama yaitu latihan menggunakan alat walker atau walker. Walker digunakan untuk pasien untuk menurunkan kakinya di lantai. Jadi beri pengertian ke pasien untuk menurunkan kakinya ke lantai. Jadi nanti pasien itu posisinya tuh duduk di bed dan kakinya itu menggantung. Jadi beri instruksi atau pengertian kepada pasien untuk menurunkan kaki itu ke lantai. Instruksinya seperti ini. Mbak, minta tolong kakinya diturunkan ya. Nanti posisi kakinya itu yang sehat bisa Mbak tapakkan ke lantai, sedangkan kaki yang sakit digantungkan atau jangan ditapakkan. Oke Mbak, silahkan Mbak berpegangan pada walker ini, seperti itu. Tadi merupakan latihan pada hari kedua. Yang selanjutnya pada hari ketiga. Pada hari ketiga bisa menggunakan krok. Namun jika pasien masih takut menggunakan krok, bisa menggunakan walker dulu. Pada hari ketiga ini, jika menggunakan walker dulu, prosedurnya masih seperti pada hari kedua. Jadi kalau menggunakan krok itu menggunakan metode non-weight bearing, swing to ini atau non-weight bearing ini bisa dilakukan ketika kalus belum muncul. Namun apabila kalus sudah muncul, pakai point weight bearing.
untuk menggunakan alat krek ini, pasien awalnya kan duduk di atas bed dengan kaki yang menggantung. Itu turun dari bed dengan kaki yang sehat menapak pada lantai, sedangkan kaki yang sakit itu menggantung. Dalam hari ketiga ini bisa menggunakan metode non-weight bearing swing through. Pastikan posisi kruk itu tidak menempel aksila, sekitar 2 jari antara kruk dengan aksila, jaraknya itu 2 jari. Prosedurnya yaitu kruk maju, terus kaki yang sehat mengayun melampaui kruk tersebut, dan kaki yang sakit itu menggantung. Jika pasien masih takut menggunakan kruk, tadi kan bisa menggunakan walker. Jadi prosedurnya itu walker kan berpegangan pada walker. Jadi itu walker maju, kaki yang sehat tuh maju kayak melompat gitu, tapi nggak melompat, dan kaki yang sakit itu menggantung jangan ditapakkan, seperti itu. Yang selanjutnya itu menggunakan kruk dengan naik tangga. Itu menggunakan, kalau naik kan prosedurnya kan kaki sehat dulu naik tangga, kaki yang sehat naik tangga, baru kruk, baru kaki yang sakit. Jika turun tangga itu kruk dulu, kaki sehat, baru kaki yang sakit. Seperti itu. Untuk latihan pada hari selanjutnya bisa menggunakan point weight bearing. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.